Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab saja, channel tempat belajar bagi youtuber pemula, juga pemersatu bagi youtuber pemula. Oke teman-teman, kita ngobrol nyantai lagi tentang YouTube ya. Mudah-mudahan dengan obrolan nyantai kita ini bisa menambah wawasan, sehingga apabila dipraktekkan di channel teman-teman ini menjadi channelnya semakin berkembang ya, berkembang. Yang belum monet cepat monet, yang sudah monet cepat kajian. Ada yang dibahas sekitar ini akan ada pertanyaan daripada teman kita ya, jadi kolom komentar tentang bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Dikatakan thumbnail yang menarik ini kadang memang menurut selera orang ya, menurut selera orang, karena namanya menarik tidak menarik ya memang dikembalikan pada orang-orang yang menonton ya. Kita tidak bisa juga paksakan, cuma kita ada usaha yang memang yang kita buat, yang memang usaha kita lah, dengan ilmu-ilmu teori-teori yang ada daripada youtuber-youtuber yang sudah sukses. Kita ambil ilmunya, kemudian kita coba praktekkan. Ini teorinya. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita membuat thumbnail supaya menarik adalah gambarnya jelas ya, gambarnya jelas, kemudian berhubungan dengan isi video. Kalau bisa thumbnail ini gambarnya itu mewakili apa yang di video, gitu ya, mewakili. Maka jangan seperti clickbait ya, di judulnya beritanya yang menghebohkan gitu ya, ternyata begitu diklik berbeda. Nah, ini nanti memang pada saat video yang seperti itu biasanya meningkat karena ada thumbnailnya sangat menarik ya, menawarkan yang misalnya gaji yang begitu besar, atau peristiwa atau cerita atau tontonan yang menarik digambarkan di thumbnail. Tapi begitu nanti ditonton hasilnya biasa-biasa saja, maka akan berpengaruh kepada channel berikutnya. Apa maksudnya? Video berikutnya. Mungkin video yang ini ada clickbaitnya itu akan meningkat view-nya karena orang penasaran ya. Tapi apabila ditonton ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, maka dia akan malas nonton video berikutnya. Ini akibatnya ya. Jadi usahakan kita ini membuat ya standar-standar saja ya, thumbnail yang sesuai dengan isi video. Kemudian penulisannya usaha mengundang penasaran ya. Jadi kalau kita membuat thumbnail itu kita posisikan dulu sebagai penonton. Kita ini apa kata-kata yang kita buat ini membuat kita tertarik menonton atau tidak, nah, seperti itu ya. Jadi posisikan kita sebagai penonton, kira-kira yang kita buat ini kita tertarik juga nonton atau tidak, seperti itu ya. Kemudian disesuaikan dengan jenis video yang akan kita upload ya. Misalnya vlog itu maka tampilkan lokasinya yang tempat kita vlog di situ ya. Kemudian apabila ibu-ibu membuat konten tentang masak, maka tampilkan hasil masakannya itu, hasil yang dengan foto yang bagus, yang terang jelas, masakannya bagaimana bentuknya, nah, seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan kontennya. Misalnya kalau untuk anak-anak, tampilkan gambar mainannya, seperti itu ya. Jadi apa yang kita tampilkan adalah usahakan di dalam hati kita ini ada sesuatu yang menarik, seperti itu ya. Kalau perlu kita tanya kawan bagaimana nih, cocok atau enggak, seperti itu. Tapi itu semua ini adalah teori ya, teori. Kemudian di praktik di lapangan ya kita kembalikan ke penonton ya. Kita memang tidak bisa memaksa bagaimana mereka melihat, tertarik atau tidak. Nah itu kan memang selera masing-masing ya, kita tidak bisa memaksa. Tapi yang kita sebutkan ya tadi, yang saya disebutkan tadi adalah cara-cara supaya thumbnail yang kita buat ini menjadi menarik,
sehingga orang mengklik video kita. Bahkan kadang-kadang mungkin perlu kita kasih tanda panah seperti ya, atau tanda seru, atau mungkin kita kasih stiker ya, atau ekspresi yang menggambarkan ekspresi daripada video tersebut ya. Nah, ini bisa menjadikan thumbnail ini menjadi menarik ya. Kemudian misalnya tulisannya pun jelas. Nah, jadi jangan terlalu jelas juga, maksudnya jelas itu tulisannya jelas ya, bisa dipandang ya. Tetapi kalau kata-katanya itu usahakan mengandung penasaran, ini apa maksudnya ini, nah, seperti itu ya. Jadi kayaknya itu saja terus sementara ya. Nanti kita coba lagi, memang harus dicoba lagi dan coba lagi. Nanti kalau teman-teman yang pemula ini masih bingung ya untuk mencari membuat thumbnail, maka kita tengok di YouTube ya, YouTube, kemudian kita cari di pencarian kira-kira video kita tentang apa. Nah, biasanya di situ ada yang video-video yang sudah diupload oleh youtuber-youtuber yang lebih senior ya. Nah, seperti itu ya. Makanya kita ini nanti kita tengok katanya macam mana, nah, kita tiru saja. Mungkin warnanya pun disamain, nggak apa-apa ya. Itu akan membuat rekomendasi bisa lebih bagus ya, karena robot YouTube ini nanti melihat bahwa video kita ini ada hubungan dengan video yang sudah ramai videonya. Nah, jadi biasanya apabila terjadi seperti itu, biasanya video kita akan direkomendasikan di dekat video yang ramai tadi, yang kita contoh tulisannya, gambarnya seperti itu ya. Karena ini seperti seolah-olah berkaitan. Jadi itu saja dulu ya, kita bahas tentang thumbnail. Mungkin ada masukan dari teman-teman ya, karena kita semua lagi belajar bagaimana kita memperbaiki thumbnail supaya video kita semakin diminati oleh penonton ya. Tapi jangan lupa bahwa memang kita sebagai penonton, maksudnya YouTuber pemula, jangan lupa tetap saling kunjung, saling support, komen di situ, komen yang membangun ya, jangan menjatuhkan, karena memang kita ini sama-sama belajar, sama-sama supaya mendapatkan gaji ya. Kita memang lagi cari dolar ya, jadi jangan sampai saling menjatuhkan. Tapi kalau ada kerjasama, maka sama-sama kita akan sukses bersama ya. Itu saja, nanti kita jumpa lagi insyaallah dengan video persembahan asbab saja di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.